Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika dengan NIM 2002085010119 dari kelas PKK 03 jurusan Tata Busana angkatan 2020. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Andi Hudia MPD dan Ibu Besya Qurani SPD MPD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pembahasan. Adapun pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis dan mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Perencanaan itu mengandung beberapa komponen, dan komponen itu sebagai jawaban atas pertanyaan yang mendasar, yaitu yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kemampuan yang diinginkan telah terbentuk. Jawaban atas tiga pertanyaan itu dapat diidentifikasi. Jawaban atas tiga pertanyaan itu dapat diidentifikasi 4 komponen esensial dalam perencanaan pembelajaran, yaitu tujuan, materi, metode atau strategi, dan penilaian. Adapun poin yang pertama yaitu prinsip atau asumsi dasar. Perencanaan yang baik memungkinkan hasil yang optimal. Adapun prinsip yang digunakan yaitu yang pertama, pembelajaran yang disiapkan secara cermat dan sistematis akan dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Yang kedua, perencanaan yang cermat dan sistematis dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti teori belajar dan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik yang sedemikian rupa memerlukan cara-cara belajar yang khusus. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran hendaknya diarahkan untuk membantu proses belajar peserta didik secara individual. Yang keempat, perencanaan pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan pendekatan sistem. Dan yang kelima, perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan pemanfaatan berbagai sumber dan alat bantu belajar. Adapun poin yang kedua yaitu komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Komponen perencanaan pembelajaran yang mengikuti pendekatan sistem ialah komponen itu saling berinteraksi dan terkait, sehingga komponen satu dan lainnya saling mempengaruhi. Setiap komponen dapat dikembangkan menjadi subkomponen, sehingga perencanaan pembelajaran sering bervariasi. Misalnya, tujuan dibagi menjadi tujuan khusus dan tujuan umum. Komponen materi dibagi menjadi pokok bahasan, subpokok bahasan, sumber dan alat bantu pengajaran. Hal-hal untuk mengembangkan komponen diuraikan secara singkat, yaitu yang pertama tujuan. Dalam langkah ini, analisis kebutuhan siswa sangat menentukan untuk mampu dan tidaknya siswa mencapai tujuan yang dirancang. Hal ini sangat tergantung dari kemampuan awal serta kondisi hambatan mental. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan khusus. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan khusus yaitu yang pertama, dirumuskan dalam batas-batas kemampuan siswa untuk mencapainya, yaitu mencakup potensi dan keterbatasan siswa. Yang kedua, tujuan yang diprioritaskan untuk dicapai ialah kemampuan yang praktis dan fungsional. Yang ketiga, tujuan harus sesuai dengan usia kronologis siswa. Yang keempat, tujuan harus dirumuskan dengan kata-kata operasional yang menggambarkan perilaku yang diinginkan secara spesifik dengan berbagai kondisi. Dan yang kelima, komponen ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree dapat dipedomani dalam menyusun tujuan khusus. Adapun poin yang kedua yaitu materi. Pokok-pokok materi yang akan diajarkan dapat diambil dari garis-garis besar program pengajaran atau silabus kurikulum sekolah yang bersangkutan. Namun, pokok-pokok materi yang ada tersebut perlu dikembangkan dan diorganisasikan. Adapun
poin yang ketiga yaitu metode atau strategi. Pemilihan dan pengembangan strategi penyampaian merupakan satu rangkaian dalam pengembangan perencanaan pembelajaran. Keefektifan dari strategi yang digunakan tergantung dari tahap belajar tersebut. Dan tahap itu ialah poin yang pertama, tahap memperoleh kemampuan baru atau acquisition. Yang kedua, tahap memperlancar atau fluency. Yang ketiga, tahap memelihara atau memantapkan atau maintenance. Dan yang keempat, tahap generalisasi, yaitu menerapkan kemampuan baru dalam situasi lain. Strategi yang dipilih dan dikembangkan harus sesuai dengan kemampuan atau tujuan yang ingin dicapai. Karakteristik siswa serta usia kronologisnya, serta yang dipilih harus berfokus pada siswa, bukan pada guru. Hal ini sangat penting karena strategi yang dipilih harus memudahkan siswa belajar. Adapun poin yang keempat yaitu penilaian. Penilaian dirancang untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan dan sekaligus dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baiklah, itu saja materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.